Sumpah gila sih. Kenapa, Ci? Ini Desi mau konser di Indo. Oh iya, sumpah di mana? Iya nih di GBK. Oh my god, gue mau ikut. Ci bayarin, Ci. Bayarin akhir bulan, bro. Elah, pelit banget sih lu, Ci. Pelit, mana ada pelit akhir bulan ini. Mendingan bayar sendiri dong, mandiri. Ya elah, sekali-kali gitu bayarin temen, sedekah. Kalian lagi pada ngapain? Rame bener nih. Rame dong. Ini lihat nih, TXT bakal ngadain konser di GBK, cuy. Wah, Ikut dong. Wah, masa enggak? Gue gak ikutan lah. Loh, Haram bro. Haram. Gue mau stay halal aja anak Win mah. Aduh. Emang boleh seharam itu, bro? Ah, lu gila gak percayaan ya? Ya, please, masa haram sih? Tapi tunggu deh, iya juga ya, kira-kira konser haram atau halal ya? Gimana kalau kita coba tanya ke Ustadz? Boleh. Boleh. Ya, Tanya aja yuk. tanya deh, Ayo, tanya guys. lah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ya silakan Mas, masuk Mas. Terima kasih Pak. Silakan, itu ada cemilan segar yang sini nikmatin ya. Terima kasih banyak. Jadi enak nih, Ustaz. Iya. Gimana nih kabarnya selama ini? Alhamdulillah. Selalu lancar. Ngomong-ngomong, ada apa tuh gerangan? Eh, Teman-teman bisa mampir ke kediaman saya nih. Jadi gini Ustadz, kita mau nanya nih, kan sebentar lagi ada konser di GBK. Iya. Nah, kita mau beli tiketnya nih, soalnya takut keburu habis. Gitu. Cuman kita kayak bingung gitu Ustadz. Bingung kenapa tuh? bingung, soalnya tuh konser tuh sebenarnya boleh atau enggak sih gitu, Ustaz. Soalnya kata dia haram, Ustaz. Oh gitu. Benar gak boleh kan Ustadz? Oh gitu ya. Gini nggak kawan-kawan ya, kalau kaitan dengan konser seni ataupun musik pada hakikatnya baik dari kalangan ulama kholaf, ulama salaf dan lain sebagainya, sekarang sampai kontemporer itu hakikatnya ya itu mubah. Jadi boleh-boleh aja selama tidak ada unsur apa namanya itu kemungkaran gitu kan, unsur apa namanya itu mengundang syahwat, mabuk-mabukan dan sebagainya itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Seperti itu. Jadi sah-sah aja kalau memang mau konser dan lain sebagainya, selama tidak ada unsur yang tadi ya. Tidak ada kemungkaran dan lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana berangkat dari niatnya kalian mau ke sana itu seperti apa. Oke, berarti boleh kan ya itu, Ya Ustaz? boleh aja gitu ya. Boleh. Gitu. Gitu. Oke, Terus gimana? ini sih Ustaz, paling apa namanya? Masih ragu? Iya, masih ragu. Kira-kira Iya. ada nggak sih Ustaz kayak batasan-batasan gitu loh yang kayak bisa apa namanya membatasi kita di konser itu boleh atau enggak? Gimana cara kita membedakan itu konser itu boleh atau enggaknya Apa gitu? aja yang harus Batasan kita lakuin dan apa yang harus kita hindari gitu Ya, ketika hindari. konser gitu. Kriteria konsernya gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya lihat misalnya kita secara klasik ya, mulai dari baginda Nabi ketika disambut dengan rebananya ketika hijrah itu kan, musik itu atau seni itu kan memang boleh. Kan seni itu identik dengan keindahan. Sama halnya kita misalnya baca Quran juga harus pakai seni kan, pakai lagam dan sebagainya. Begitu juga dengan musik walaupun secara kontemporer hari ini ya memang ada diperbolehkan, ada yang tidaknya, melihat batasan-batasannya seperti apa. Yang saya katakan tadi di awal adalah ketika bercampur baurnya ada unsur kemaksiatan atau unsur keharamannya kayak mabuk-mabukan dan sebagainya, memang itu seluruh ulama saya kira semuanya juga tidak memperbolehkan. Jadi itu yang selanjutnya yang saya lihat, misalnya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 273 sampai 276 ada dua kategori yang tidak boleh itu. Alat musiknya ya. Pertama seruling dan gitar. Akan tetapi itu ditakhrij atau dikias oleh para alimul ulama yang lain misalnya, itu jenisnya seperti apa dulu. Misalnya kalau kita misalnya yang sudah kita paham ya, grup Soneta Group misalnya, Bung Haji Roma Irama, atau misalnya Nasidaria yang sangat legendaris itu pun tidak masalah selama ada
bait-bait atau syair-syair yang ada unsur dakwahnya kan tidak masalah. Oke. Kan begitu. Jadi tidak mesti harus ragu. Akan tetapi kalian harus lihat di situ itu berkumpulan orang kan, Oh iya. bercampur baur antara laki dan perempuan. Nah, itu yang menjadi masalah mungkin, yang menjadi angan-angan dan keraguan teman-teman itu di situ. Nah, tinggal bagaimana kita memilah dan memilihnya, di mana posisi kita dan lain sebagainya. Saya kira itu kalau urusan datang dan lain sebagainya, kalau tujuannya menikmati atau misalnya karena itu seni, ya saya katakan tadi, melihat sesuai ulama itu ya mubah. Oke, mubah. Ya, bisa jatuh haram, bisa jatuh makruh, tergantung ilatnya apa gitu. Ya, seperti itu. Gimana? Oke. Itu. Siap. Berarti Gimana? berarti itu Gimana, kan Desma? pernah dengar juga katanya kayak misalkan salawatannya tuh diambil dari lagu-lagu dangdut kan, katanya itu gimana sih kayak nggak sopan gitu loh. Jadi dari dangdut terus dijadiin salawatan, tapi itu masih nggak apa-apa berarti ya Ustaz ya? Kalau saya bilang tadi, kalau misalnya itu kan lirik atau aransemen ya, dalam sebuah musik itu kan ada aransemen dan sebagainya. Kalau memang aransemennya satu, dalam tanda kutip ya, tidak ada unsur tadi, unsur tasammuh dan lain sebagainya ya, menyerupai orang-orang lain misalnya, atau orang-orang katakanlah orang yang ateis dan lain sebagainya kan gitu, itu tidak masalah selama tadi tidak ada unsur-unsur yang tidak membolehkan atau melanggar aturan-aturan norma-norma yang ada dalam hukum Islam kan begitu. Karena jujur saya sendiri adalah salah satu penikmat seni dan musik kan gitu ya. Band-band terkenal misalnya di kita ada Dewa dan lain sebagainya kan. Kalau ada katakanlah satu misalnya lagu Dewa itu lagu satu, itu kan kalau secara filosofinya lagunya tentang ketauhidan kan gitu. Oh gitu. Ya kan? Ada lagi misalnya judulnya itu saya lupa. Laskar cinta atau apa itu kan? Atau apa tuh saya lupa lagi. Itu saya kan kita tidak boleh menghakimi sebagai Tuhan kan, itu kan bagus itu lirik lagu seperti itu sangat filosofi banget. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya mau datang ke yang musiknya yang ada unsur-unsur yang baik ya silahkan aja, tidak masalah kan gitu. Gimana? Oke, gimana tadi mau nanya apa nih Mas Rehan? Mas Rehan, apa? Unek-unekmu apa kira-kira? Oh iya. Iya. Sebenarnya mending gak usah sama sekali nggak sih? Ya kan Ustaz? Ya gak usah sama sekali itu kalau memang di dalamnya ya ada unsur yang katakan tadi. Ulama yang sudah mengharamkan kayak ada unsur mabukan, hura-hura dan sebagainya. Kalau tidak ada esensi yang baik ya lebih baik memang tinggalkan. Dakma yaribuka ilama yaribuka kan gitu kan kata Nabi juga, tinggalkan yang memang ragu. Sekarang saya tanya balik ke Anda, kamu mau ragu atau tidak kan itu? Kalau masih ragu ya lebih baik ditinggalkan. Itu kan menyelamatkan diri Anda sendiri kan gitu. Apa teman-teman di antara ini juga sama-sama penikmat kan seni, musik dan lain sebagainya? Kita suka banget makanya sama musik, dan kita juga suka konser gitu kan. Nah kira-kira kan kata Ustadz gitu, mungkin kita kayak cenderungan jadi lebih lalai ya, takutnya gitu kalau misalkan masih ragu, karena emang jadi lebih sering denger musik dibandingkan baca Qur'annya jadinya gitu Ustadz. Nah kira-kira ada alternatif lain gak sih Ustadz yang buat kita tuh nggak terlalu menikmati musik banget gitu, yang tetap kita masih bisa enjoy tapi bermanfaat gitu? Ya alternatif lain selain liburan, kalian kemana gitu, naik gunung kan itu kan, tadabbur alam dan lain sebagainya, itu kan bisa aja. Tapi kan satu sisi saya sendiri misalnya mengendaki gunung, ya paling kan kupingnya itu disumpel juga dengan berbagai macam itu kan gitu. Selama itu menggariahkan kita, memberikan nilai-nilai positif kepada kita, ya selama jadi penikmat sih nggak jadi masalah. Sekalipun kita sebagai anak band misalnya kan gitu. Tapi kalau tujuannya saya katakan tadi baik, ya silahkan. Selama tidak ada unsur yang memang betul-betul melarang, nas dalil Quran dan hadis, ijma dan qiyas alim ulama yang memang betul-betul mengharamkan gitu.
gitu kawan-kawan ya. Jadi nggak usah ini. Aku Apa jadi namanya itu? udah nggak ragu Gitu kan. lagi deh sekarang mah boleh ya itu dia mah langsung. Mana Mas Rehan masih mau ini? Tapi pengen nanya deh Ustadz, Oke apa? sebenarnya ada gak sih kriteria-kriteria yang Hmm. yang menentukan gitu kalau misalkan konser musik itu halal atau haram gitu Pak Ustadz dalam kehidupan sehari-hari? Ada gak sih Pak Ustadz? Apanya itu? Halal haramnya apa tuh? Ya misalkan halal, Konser ini haram, konser ini ya halal gitu ya. seperti apa gitu konsernya? Kalau kita mengadakan konser ya, misalnya pentas musik dan lain sebagainya, saya kira kalau yang unsur-unsur halal haram ya, kalau yang haramnya itu tadi, saya kan sudah garis bawahi tadi ya, underline-nya adalah ketika di dalamnya itu mungkin menyelenggarakannya dari harta yang tidak baik gitu kan, atau ada unsur-unsur yang katakanlah tadi kan kemaksiatan, misalnya kemunkaran dan sebagainya, ya udah jelas. Saya kira Anda mau nanya ke siapapun juga pasti itu kan gitu. Tapi kalau memang tujuannya apa namanya tuh, musik itu kan identik dengan media dan juga sebagai ladang ya, wasilah dalam dakwah ya, silahkan aja. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus ini ya, karena musik itu hal-hal yang dinamis, tidak kaku ya. Jika melihat tidak kakunya itu seperti itu. Jadi saya bilang tadi, saya sendiri sebagai penikmat dalam bukan bermusik ya, tapi menikmati musik orang. Selama kita bisa memanage waktu, kapan kita harus mendengarkan musik supaya mungkin merefresh lagi ke boring, kalau kata anak-anak kan boring ya, kejenuhan dan sebagainya. Atau misalnya kalau lebih bagus ya memang kalian baca Quran dan sebagainya kan itu. Tapi itu juga jangan kau tinggalkan. Karena dua hal itu memang berdekatan gitu ya. Jadi antara mendengarkan musik dan baca Quran itu juga dua harus hal yang balance lah. ya. Jadi kalian harus bisa lah ya. Mana yang lebih baik dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman kan sudah dewasa, sudah kuliah gitu kan, betul ya kuliah kan? Nah, itu kan apalagi itu kan, jadi wawasannya semakin luas. Jadi jangan buru-buru mengklaim bahwa musik itu semuanya haram, nggak bisa begitu kan? Itu hukum bukan begitu modelnya ya. Jadi kita harus tabayun, melihat dulu kriteria seperti apa gitu. Siap. Terima kasih Ustaz. Terima kasih waktu dan penjelasannya. Ya, terima kasih nih Ustadz. Jadi apa namanya tadi udah dijelasin semuanya. Jadi kita udah paham lah, alhamdulillah sama-sama ya. Gitu. Boleh gimana jadi? Kesimpulannya? Iya. Jadi musik itu pada hakikatnya adalah selaras dengan fitrah manusia, bahwa adalah seni dan bernyanyi itulah suatu keindahan dan mubah ya. Kenapa demikian? Karena hakikatnya manusia itu senang atau cenderung kepada fitrahnya sendiri dengan keindahan, kelezatan, sehingga musik itu adalah sesuatu yang dinamis, tidak kaku. Untuk itu siapapun di antara kita silahkan gitu ya untuk berseni, bernyanyi selama tidak ada unsur-unsur yang kemungkaran, kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu saya garis bawahi seperti itu. Jadi kawan-kawan atau teman-teman di DNK ya, DNK TV ya silahkan. Jadi tidak ada unsur untuk mengharamkan dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang indah, Allah juga senang dengan yang indah kan, seperti itu. Itu demikian ya teman-teman, terima kasih sudah hadir silaturahmi. Mudah-mudahan ke depan bisa berlanjut kembali kan gitu. Iya, terima kasih juga Pak atas waktunya dan ya penjelasannya tadi. Nah itu Sobat Villa, tadi kan kita udah dijelasin tentang hukum menonton konser. Jangan lupa saksikan terus Jendela Islam di kanal YouTube DNK TV. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.